Shalom semuanya. Waduh, kurang semangat. Shalom. Wah, udah berapa bulan kita tidak bertemu seperti ini. Yang semangat katakan amin. Katakan yes. Wah, luar biasa, luar biasa. Coba lihat kiri kanannya. Masih kenal gak muka-mukanya? Mungkin udah ada yang operasi, mungkin kok muka lu berubah gitu kan, namanya sama, mukanya berubah gitu. Waduh, oke, gimana rasanya kita bertemu kembali di rumah Tuhan? Gue yakin sih kita penuh dengan semangat hari ini. Yang pengen banget hari ini ketemu Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi, katakan amin. Oke, gue seperti luar biasanya akan selalu kasih tahu kalian bahwa yang bawa handphone boleh dikeluarin handphonenya? Bawa, jangan ambil handphone temennya ya, jangan. Handphone kalian sendiri. Terus di silent, kalau nggak dimatiin. Biar kita bisa menghormati hadirat Tuhan. Yuk, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini tidak sebuah kebetulan kami bisa ketemu. Kami beribadah yang pertama kali semenjak PPKM yang terakhir diberhentikan Tuhan. Udah mulai turun Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kuasa Tuhan akan memenuhi setiap daripada kami. Tuhan Yesus, kami mau datang dengan cara yang benar hari ini. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang kan berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup Tuhan karena percaya padamu. Mari naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, seluruh hidupku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah walau dalam kesesatan,
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan. Aku punya Yes, Jesus, kemenangan yang darimu. Teman-teman, yuk ambil waktumu engkau sama Tuhan. Mungkin engkau waktu di rumah, ibadah di rumah, engkau gak bisa ibadah secara fokus. Engkau mungkin sambil main handphone, sambil makan.
sambil melakukan aktivitas lain. Hari ini kita pertama kali datang kembali ke rumah Tuhan. Manfaatkan waktu ini dengan baik, dengan benar. Kita menyembah Tuhan. Ngomong, Tuhan, aku pengen ketemu kamu hari ini. Kami rindu padamu. Kami rindu padamu, Tuhan. Engkau lebih besar dari apa yang pernah kami pikirkan, dari apa yang sedang kami alami. Oh. Lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Teman-teman sendiri katakan, Yesus terlebih besar. Saya undang untuk bangkit berdiri, teman-teman. Lebih Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi muliakan Dia. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar dari masalah kami, Tuhan. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku.
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih sering menganggap diri kami lebih besar dari Tuhan. Kami sering sok tahu, lebih sok tahu daripada Tuhan. Berat Tuhan yang udah tahu kami jauh lebih daripada kami. Thank you Jesus. Hari ini aku gak akan minta teman-teman untuk lompat, tapi biar hati kalian semua yang rindu banget pengen lompat buat Tuhan. Kita pernah tahu rasanya di rumah, gak bisa merasakan ibadah. Sekarang kita rasakan ibadah kembali, kita akan menghargai ibadah itu lebih luar biasa lagi. Yang mau berikan yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Katakan yeay. Shalom PPA. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Gimana rasanya bisa beribadah kembali di tempat ini? Yang merasakan sukacita dari Tuhan katakan yes. Yes. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Come on.
Haleluya. Silakan duduk kembali teman-teman. Aduh, capek. Sumpek gitu. Napas terli ya, saya napas dulu. Gitu. Teman-teman, napas tinggal setengah bentar. Oke, artinya harus olahraga lebih banyak lagi. Teman-teman, jujur gue merasa sangat bersemangat hari ini bisa datang ke ibadah. Yang semangat katakan amin. Amin. Katakan yes. Yes. Biar semangat ini tidak berhenti sampai minggu ini. Kan gitu tuh orang Indonesia ya. Wah, ibadah pertama penuh, ibadah kedua sedikit menurun, ibadah ketiga menurun, keempat balik lagi kayak PPKM tuh. Jangan dong, jangan. Kalau teman-teman punya rasa pengen ketemu Tuhan banget, mungkin di rumah kayak ngerasa kayak, aduh kok nggak ngerasain banget ya ibadahnya gitu. Gue juga merasakan seperti itu gitu. Ada fase seperti itu yang tidak salah. Dan gue percaya hari ini Tuhan kasih kita datang, kita jadi lebih menghargai ibadah ini. Kita tahu rasanya ibadah di rumah tuh gak enak. Ngomong kayak, di ibadah di gereja mah bosen. Tapi kalau di rumah, Anda bisa sambil makan, sambil main Mobile Legends mungkin. Sambil ibadah. Hari ini yuk teman-teman. Gue berdoa hari ini kita ketemu pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Tuhan, aku pengen kembali lagi kayak dulu. Punya hati yang haus sama Tuhan. Menyembah Tuhan adalah bagian dari hidup kami. Karena kami adalah penyembah-penyembah Tuhan yang hidup sampai hari ini. Fokus sama Tuhan, berdoa sama Tuhan.
It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to To the the heart of worship. It's all about you. Oke, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Hanya suara teman-teman. I'm coming back. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. and it's all about you. 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 Yes, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of Worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Terima kasih kalau kami masih diberi kehidupan. Dan terlebih lagi terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh beribadah secara tatap muka. Semua anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sepakat berdoa agar ibadah ini tidak hanya jadi rutinitas agamawi. Tapi sungguh-sungguh ada satu perjumpaan ilahi. Dan setiap kami sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang diubahkan dalam hidup kami. Kami percaya di tengah keterbatasan setiap kami, Tuhan yang tidak terbatas mencurahkan kasih karunia-Nya saat ini. Khususnya juga kepada hamba-Mu yang akan berbicara. Tuhan, Kau tahu kelemahan keterbatasanku. Biarlah Kau pakai dan Kau sempurnakan. Dan Kau urapi setiap kata demi kata yang keluar dari mulut dan bibirku. Untuk berbicara secara khusus, secara unik, secara pribadi. Kepada setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Engkau maha kuasa dan Kau maha kasih. Kau akan menggunakan cara-cara-Mu yang ajaib untuk menyentuh setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Welcome home. Home sweet. Puji nama Tuhan. Senang banget lihat kalian semua. Setelah 4 bulan kita berhenti lagi. Waktu itu kita sempat
ibadah tatap muka, tapi sekarang tapi kemudian ada gelombang dan terhenti dan sekarang puji Tuhan bisa balik lagi. Ngomong-ngomong, walaupun kondisi sudah jauh lebih baik, tapi kita harus tetap jaga prokes. Setuju? Ya, buat yang di sini, ini area ini sama area itu yang didempetin kursinya buat yang tinggal satu rumah. Ya, nggak harus suami istri, tapi tinggalnya satu rumah. Kalau nggak satu rumah, jauhan dikit. Ya, pastikan kalian patuhi protokolnya. Juga yang hadir harus sudah divaksin, paling nggak 1 kali. Ya, supaya kita menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, saya berdoa tahun depan saya bisa lebih banyak ketemu sama kalian. Paling enggak sebulan sekali. Kalau bisa seminggu sekali. Aminnya bener apa? Gile. Ya, karena saya mau memimpin kalian, mau membimbing kalian masuk dalam satu, gini, gereja kita lagi mengadakan satu masa transisi untuk kita menjadi gereja yang menyembuhkan, gereja yang memulihkan. A church that heals. Ya, jadi kita akan jadi gereja yang sangat peduli dengan kesehatan emosional. Ya, Peter Sasero dalam bukunya Emotionally Healthy Spirituality, dia sendiri ngalami lalu dia kemudian buat buku. Bukunya bagus banget, dipakai banyak sekali di seluruh muka bumi ini. Dia katakan begini kesimpulannya. Orang itu nggak mungkin bisa sampai kepada spiritual atau kerohanian yang baik kalau emosionalnya belum beres. Ya, jadi kalau jiwanya masih banyak luka, jiwanya masih banyak trauma, kerusakan, itu dia nggak mungkin bisa mencapai satu tingkatan kerohanian yang baik. Yang ada adalah semu. Ya, kalau kemudian terjadi satu peningkatan itu seringkali terjadi secara semu. Dan akhirnya bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lebih jauh lagi. Gitu. Nah, karenanya saya mau memimpin PPA juga, bukannya memimpin lah, membimbing gitu ya. PPA ini juga untuk concern. Bahkan kita akan mulai nanti dari kids ministry untuk mulai peduli masalah kesehatan emosional. Ya. Dan tentunya terus juga kepada teens, youth, dan juga yang enpro, termasuk juga umum. Tapi fokus kita justru nanti kita akan mulai dari PPA. Kenapa? Tentunya jauh lebih baik melakukan pencegahan daripada pengobatan. Setuju katakan amin. Ya, yang terbaik itu adalah usia 7 tahun ke bawah. 7 tahun ke bawah itu disebut sebagai golden years. Itu pembentukan karakter seorang manusia paling banyak terjadi pada saat usia 7 tahun ke bawah. Ini buat kalian yang nantinya akan menikah dan punya anak, perhatikan ini baik-baik. Golden years-nya itu 7 tahun ke bawah. Ya, saya juga miss di sana. Saya waktu mulai ngerti hal-hal seperti ini, anak saya udah lebih dari 7 tahun. Golden years berikutnya adalah 12 tahun ke bawah. Ini penting banget ya. Karenanya yang paling kita harus fokus sekali justru kids 12 tahun ke bawah. Kenapa? Karena luka-luka emosional, peristiwa-peristiwa traumatik yang paling banyak mempengaruhi kehidupan seseorang itu biasanya terjadi 12 tahun ke bawah. Bisa ikuti ya. Jadi kalian sudah agak terlambat tapi lebih baik terlambat daripada tidak. Ya. Dan jauh lebih buruk lagi kalau kita udah bicara 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas ya, itu jauh lebih berat. Jadi lebih baik sedini mungkin kita akan mulai bereskan. Nah, hari ini saya mau berbicara dengan topik udah doa kok masih galau. Boleh tayangkan PowerPoint-nya? Udah doa kok masih galau. Saya mau tanya dulu, saudara anak muda, siapa di antara kalian yang Kristen sejak lahir? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Kristen sejak lahir, maksudnya berasal dari keluarga Kristen. Yang tinggi-tinggi dong, biar saya tahu kira-kira kurang lebih persentasenya. Wah, cukup banyak. Tepat banget.
problem ini justru terbanyak terjadi pada orang-orang yang dari kecil Kristen. Saya nggak terlalu ngalami problem yang saya bicarakan ini. Kenapa? Saya baru bertobat lahir baru usia 28 tahun. Sudah dewasa, bahkan sudah nikah. Ya, saya nggak terlalu ngalami problem ini. Tapi khususnya anak-anak yang lahir di keluarga Kristen, banyak sekali mengalami problem ini. Udah doa, kok saya masih galau? Kalau kita galau, diajarin sejak sekolah minggu, datang sama Tuhan. Betul? Yang kita harapkan apa? Waktu kita datang sama Tuhan. Setelah doa, lega dah. Terjadi nggak? Terjadi nggak? Kok ragu-ragu jawabnya? Lu bilang nggak disetrap tau? Coba, saya mau tanya ya, jawab dengan jujur. Kalau 10 kali, ya, lagi galau, datang sama Tuhan. Ya. Kalau misalnya 10 kali, yang ngalami terobosan, kelegaan, lebih dari 5 kali angkat tangan. Secara rata-rata. Nggak ada ya. 3 sampai 5. Ayo, jangan takut-takut, angkat tangan yang tinggi. Setengah tiang gitu. Puji Tuhan, ada. 1 sampai 3. Nol. Angkat tangan. Malu lu. Ada yang angkat tangan 1. Puji Tuhan. Nah, ini problem besar. Ini masalah besar buat kekristenan. Dan kita harus tuntaskan ini. Kenapa? Alangkah bosannya kalau kita datang kepada Tuhan tapi kita nggak ngalami apa-apa. Setuju nggak? Doa adalah sesuatu yang membosankan. Doa adalah sesuatu yang kewajiban. Kalau kamu datang, lalu kamu ngalami sesuatu, doa itu bukan kewajiban. Doa itu jadi kebutuhan. Kita nggak perlu dipaksa-paksa doa. Setuju? Nah, saya pribadi, saya memulai pertobatan saya justru dengan mengalami peristiwa itu. Tiap kali ke gereja, kok pulangnya lega gitu loh. Makanya saya katakan kita berbeda. Sebagian besar dari kalian justru dari kecil. Bukan yang bertobat, dari kecil sudah Kristen. Ini berbeda sekali kasusnya. Dan ini jadi masalah dalam kekristenan. Gitu. Loh, kita harus jujur. Saya mau PPA mulai hari ini kita buka-bukaan, jujur-jujuran. Bukan buka baju maksudnya. Ya, artinya buka hati, jujur. Apa yang kita alami kita jujur. Ya, bayangkan kalau 10 kali berdoa, kita cuma 1 kali atau bahkan tidak. Kalau misalnya 100 di bawah 10% kita. Doa adalah sesuatu yang sangat membosankan dan doa adalah hal terakhir yang akan kita lakukan. Dan ini menjadi jawaban, ini gereja semua bingung. Kenapa generasi-generasi muda sekarang banyak terhilang dari gereja? Ini di seluruh negara di dunia. Karena hal ini. Karena hal ini. Anak muda realistis. Gue cari Tuhan, ya gue harus ketemu Tuhan dong. Loh faktanya gue gak ketemu Tuhan kok. Faktanya aku gak ngalami apa-apa. Aku lagi beban berat, aku doa, ya tetap berat. Kalau ke gereja beban berat, datang ke gereja, pulangnya lebih berat. Kenapa? Disuruh kolektor. Udah beban berat, suruh kolektor lagi. Tambah berat bebannya. Aduh, duit gue tambah dikit gitu. Bisa ngerti, saudara? Yuk, buka hati yuk. Hari ini kita coba bicara kenapa hal ini bisa terjadi. Tolong kembali ke PowerPoint. Nah, ini ayat yang sangat terkenal. Ini ayat favorit saya, karena saya ngalami. Tapi nggak semua orang Kristen ngalami ini. Ini makanya kita perlu bahas. Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya sampai jadi pendeta, saya sampai bernyala-nyala hari ini, karena saya ngalami ini. It's real for me. It's really real. Tuhan itu ada. Saya mau disiksa sampai mati pun saya akan bilang Tuhan itu ada, Tuhan itu jelas, Tuhan itu nyata. Kenapa? Saya ngalami.
Apa yang Yesus katakan ini saya alami ratusan kali dalam hidup saya. Banyak kali waktu saya datang ke gereja, walaupun sebagai pendeta, walaupun harus khotbah, tapi dengan beban berat. Tapi waktu ibadah, doa pujian penyembahan itu, terus lega. Saya ngalami ini. Buat saya ibadah bukanlah satu kewajiban. Saya bergairah banget. Kalau boleh jujur begini, setiap hari Minggu, kalau masa sebelum pandemi dan setelah mulai turun dan kembali ada ibadah onsite, saya hari Minggu bangun dengan sangat bergairah. Saya jujur sama kalian. Bukan karena saya pendeta, tapi karena saya menunggu ini. It's real. Itu yang saya mau ngomong dulu sama kalian. Ya, saya saksi hidup, it's real. Dan kalian harus ngalami. Karena saya mau bagikan hal ini. Ya, fakta di dalam kehidupan bergereja, sebagian besar tidak ngalami ini. Itu fakta. Dan kita nggak boleh tutupin. Justru kita harus buka. Kita harus jujur. Kita harus cari penyelesaiannya. Di mana salahnya? Yuk kita lihat salahnya di mana. Kita lihat versi Indonesia terjemahan baru. Versi bahasa Inggris King James Version. Diyakini versi King James Version ini paling dekat dengan bahasa aslinya. Ya. Dikatakan seperti ini. Come unto me, datanglah kepadaku. All ye that labor, kamu semua yang letih lesu, and are heavy laden, dan berbeban berat. And I will give you rest. Heavy laden itu terjemahan bahasa Inggris versi King James untuk kata berbeban berat. Perhatikan, Yesus bicara dua hal. Letih lesu dan beban berat. Dua hal yang berbeda. Karena kata-katanya beda. Satu bahasa Inggrisnya labor, yang kedua heavy laden. Yang menarik yang kedua. Labor kita teliti ke bahasa aslinya, bahasa Yunani juga sama, artinya letih lesu. Ya, kita penuh dengan tekanan. Masalah, pergumulan. Tapi heavy laden ini apa? Ini yang menarik, saudara. Kita perlu tahu, jawabannya ada di sini. Heavy laden itu bahasa asli Yunaninya adalah fortitzo. Kamus Yunani strong itu memberikan definisi seperti ini. Kata fortitzo adalah to overburden with ceremony. Jadi berbeban berat karena perayaan, upacara. Tentunya upacara keagamaan, saudara ya. Or, ini yang lebih mengerikan lagi, spiritual anxiety, kecemasan rohani. Waduh. Ini hal yang jarang dibahas di gereja, tapi kita harus bahas. Jadi, kehidupan gereja melahirkan hal ini. Bukan hanya kehidupan gereja, kehidupan beragama, agama apapun. Apalagi dulu, zaman dulu, perjanjian lama, Judaism, orang-orang Yahudi kuno, Ortodoks. Ini, ngeri banget. Ada film, saya sih nggak rekomendasiin filmnya, cuma kalau kalian penasaran boleh. Nah, untuk tahu bagaimana kehidupan beragamanya orang-orang Yahudi Ortodoks. Di Netflix ada film seri Unorthodox. Ya, itu cerita bagaimana heavy laden ini terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan dia tidak bahas dari segi spiritual. Dia bahas dari segi kehidupan sehari-hari. Bagaimana kaum ortodoks, Yahudi Ortodoks yang hidup di New York itu, mereka punya komunitas sendiri itu, bagaimana kerusakan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bahas secara spiritual, tapi secara spiritual juga merusak, saudaraku. Ya, jadi perhatikan, jadi heavy laden maksudnya adalah beban berat yang disebabkan seseorang itu punya ketakutan rohani, kecemasan rohani. Waduh, ntar salah lu. Waduh, Tuhan marah lu. Waduh, nanti dikutuk lu. Waduh, nanti hidup lu kacau lu. Waduh, itu yang disebut spiritual anxiety. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi aturan-aturan, beban-beban yang begitu besar sehingga orang-orang beragama itu jadi penuh dengan beban berat. Heavy laden. Ya. Nah, Yesus bilang gini, kamu yang lagi bergumul dengan masalah sehari-harimu dan yang dipenuhi dengan kecemasan rohani, datang sama aku.
Ya, nah yang jadi masalah, sebagian besar orang Kristen nggak ngerti tentang heavy laden ini. Jadi kalau kita datang bawa pergumulan kita, letih lesunya kita itu kita bawa. Tapi heavy laden-nya yang membuat kita nggak ngalami terobosan. Kita lanjutkan. Matius sama masih 11:28 versi Amplified Bible. Bahasa Inggris Amplified Bible, mereka bahasa Inggrisnya lebih ringan tapi disertai dengan keterangan-keterangan tambahan. Keterangan tambahan ini sangat cocok dengan kalau kita lihat bahasa Yunaninya tadi. Seperti ini Amplified Bible. Come to me, all who are weary and heavily burdened. Tadi heavy laden, ini dia pakai istilah heavily burdened. Yang lainnya sama. Nah, dia kasih keterangan heavily burdened ini. By religious rituals. Ritual keagamaan. That provide no peace. Yang tidak memberikan kedamaian. Ya. And I will give you rest, refreshing your soul with salvation. Jadi saya mendapati sebagian besar orang Kristen yang datang kepada Tuhan saat dia berbeban berat, dia mengalami masalah persoalan. Kenapa dia nggak mengalami kelegaan setelah dia berdoa? Kenapa dia nggak mengalami kelegaan setelah dia beribadah? Kenapa dia nggak mengalami terobosan setelah dia sungguh-sungguh datang sama Tuhan? Karena di dalam kehidupannya masih banyak ketakutan atau kecemasan rohani. Yang bisa karena pengajaran-pengajaran yang salah yang diterima, bisa juga dengan pemahaman-pemahaman yang salah, yang ngajar nggak salah, tapi yang mendengar yang salah memahami, atau dari kehidupan keluarga jasmaninya, dia tidak melihat contoh. Sehingga dia sulit memahami apa yang Tuhan maksudkan. Yang bingung katakan amin. Yang ngerti bilang amin. Jadi ngerti apa bingung kalian? Yang benar-benar ngerti tolong kasih lambaian tangan yang bisa ngikutin saya. Bisa ikutin? Terlalu cepat nggak? Terlalu cepat nggak? Nggak ya? Masih bisa ikutin ya. Nah, jadi kita harus perlu ngerti. Kenapa Yesus berkata seperti ini? Kita lihat. Waktu kita ngalami persoalan, pergumulan, apa sih yang biasa kita rasakan? Marah. Kecewa. Kalian dijahatin, dibully, marah, kecewa. Firman Tuhan bilang apa? Tadi ada yang berbisik, jangan takut, yang keras. Ampuni. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, bohong loh. Enak aja ngampuni semudah itu. Faktanya ngampuni gak semudah itu. Lalu firman Tuhan bilang gini, kalau kamu gak ngampuni, Bapakmu di surga gak ngampuni. Mateng loh. Itu menimbulkan kecemasan rohani. Aku gak bisa ngampuni. Boleh gak marah? Kata siapa? Emang waktu kecil di sekolah minggu diajarin boleh marah? Kalau marah, waktu kecil diajarinnya apa? Hah? Dosa. Masih hafal tuh. Ini yang heavy laden. Kecemasan rohani. Wih, gue marah loh. Gue mesti ngampuni. Padahal dia belum mampu. Dia masih bergumul nih. Lagi jengkel-jengkelnya, lagi keki-kekinya. Tuhan, aku mau ngampuni. Karena firman-Mu berkata, ampunilah orang yang berdosa. Aku ampuni Tuhan. Itu ngomong ngampuninya itu sebenarnya aku bunuh dia Tuhan.
cuma disamarkan. Aku ampuni dia. Bisa ikuti saya? Jadi kita datang sama Tuhan penuh kepalsuan. Takut kita. Wah, gue gak layak. Ingat firman Tuhan. Kalau ada sesuatu di hatimu, sebelum kau memberi persembahan, selesaikan dulu. Waduh. Jadi gimana nih? Datang gak ya? Datang. Kecemasan rohani. Itu kecemasan rohani. Bisa ikutin saya? Oke. Yang kedua, takut, khawatir. Boleh gak takut? Kata siapa boleh? Diajarin waktu sekolah minggu. Adik-adik, kalau takut boleh, takut aja, takut sembunyi. Ada yang ngajarin gitu? Bisa dipecat guru sekolah minggunya. Jadi waktu kecil kalau takut diajarinnya ngapain? Percaya, adik-adik percaya sama Tuhan. Haleluya. Adik-adik gini, percaya, percaya. Nangkep gak? Spiritual anxiety. Waktu kita takut, kita merasa gak layak datang sama Tuhan. Karena di sini dipenuhi firman. Jangan takut, jangan khawatir. Begini pengajaran, seminar, segala. Wah, kita bingung. Gua harus apa nih? Padahal takut, khawatir. Sedih, putus asa. Boleh gak? Kalau kita bilang nih sama orang Kristen lain, aku lagi putus asa. Apa reaksinya? Kamu kurang beriman. Baca Alkitab. Kurang doa kamu. Puasa dong, puasa. Kurang puasa. Perutnya gendut kayak gitu. Maksudnya saya. Halo, bisa ikuti saya? It happens in every church. Dan itu menimbulkan spiritual anxiety. Jadi, kita datang sama Tuhan penuh kepalsuan. Bukan maksudnya palsu, tapi karena kecemasan rohani. Kita nggak bisa datang apa adanya sama Tuhan. Bisa ikuti saya? Bedanya apa sama saya? Saya bertobat, usianya udah 28 tahun, dari kehidupan yang bejat. Jadi saya nggak pernah ikut sekolah minggu, nggak pernah. Ikut ibadah, teens, youth, nggak pernah. Dewasa muda nggak pernah. Orang bejat, ya datang dengan kebejatannya. Bisa ikuti saya? Jadi saya ngalami. Karena saya datang kepada Tuhan, apa adanya. Saya belum diajari nih dari kecil. Ini, itu, ini banyak aturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Itu belum masuk di kepala saya. Jadi saya datang dengan polos. Halo. Seperti Sakeus. Oh, Yesus. Wah, dikejar. Naik pohon. Orang berdosa loh. Bisa ikuti saya? Perempuan berdosa datang kepada Tuhan Yesus, mengurapi Yesus. Orang-orang, wah siapa dia? Siapa? Dia gak peduli. Karena Sakeus, perempuan berzina, perempuan sundal itu belum punya kecemasan rohani dalam dirinya. Bisa ikuti? Dia datang apa adanya. Nah, saya mau jelaskan begini. Ini berhubungan dengan kesehatan mental, emosional. Seorang anak waktu kecil, tadi saya sudah jelaskan ya, usia kritis itu 12 tahun ke bawah. Kalau dia ngalami satu
peristiwa yang tidak menyenangkan. Katakan dia dibully. Situasi ideal yang harusnya dia alami waktu dia pulang ke rumah, dia boleh mencurahkan seluruh perasaannya dengan bebas. Tanpa dihakimi oleh orang tuanya. Ini situasi ideal. Bisa ikuti, katakan amin. Aku kesel, aku marah, aku benci tadi si ini begini. Dan dia boleh keluarkan itu dalam bentuk tangisan. Dalam bentuk kemarahan, aku marah, terus nangis. Situasi idealnya adalah orang tuanya dengarkan dia. Tidak hakimi dia. Sampai si anak ini keluar, semua emosi negatifnya itu keluar. Peluk dia. Belai dia. Gak ngomong apa-apa. Sampai seluruh emosi negatif itu keluar. Baru pelan-pelan ngomong dengan lembut, menenangkan, dan mulai mengarahkan. Yang umum kita terima tidak seperti itu. Kalau yang laki pulang, dibully temannya nangis, bapaknya bilang gini, cengeng lu! Kok malah nangis? Hajar! Padahal dia takut. Tapi dia gak boleh bilang takut. Dia harus tekan. Yang perempuan juga demikian. Tidak mendapatkan situasi ideal itu. Dan apa yang terjadi? Luka itu terbawa sampai dewasa. Dan menimbulkan berbagai-bagai akibat yang tidak bisa dikendalikan. Ternyata hal yang sama terjadi waktu kita datang sama Tuhan. Padahal harusnya orang-orang yang dulu ngalami itu seperti halnya saya. Solusinya adalah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengundang. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Ini kasih karunia orang-orang seperti saya. Yang punya latar belakang masa lalu kacau-kacau. Tapi sebagian besar orang Kristen tidak bisa memanfaatkan undangan Yesus. Karena punya berbagai macam kecemasan rohani. Kembali ke PowerPoint. Ayat 29 dan 30-nya Yesus katakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Perhatikan. Ayat 28 tadi, datanglah kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ayat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita pikul kuk, kita akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu apa? Ini kuk. Kayu yang cukup berat itu dipasangkan kepada kedua ekor kerbau atau sapi untuk membajak tanah sehingga mereka berjalan beriringan. Kalau tidak dipasangi kuk, yang satu jalan ke kiri, yang satu jalan ke kanan, itu sawah berantakan, ladang berantakan. Karenanya dipakaikan kuk. Oke, perhatikan ini. Ini kuk. Kita kembali. Kenapa Yesus bilang seperti ini? Kuk itu, kalau kita lihat kuk yang ini, berat atau ringan?
Berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Enak nggak dipasangin ini? Nggak enak. Tapi Yesus bilang gini. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Dan orang yang pakai kuk akan mendapatkan ketenangan. Apa yang Yesus maksudkan dengan kuk itu? Ini dia kuknya. Perhatikan tangan daripada Bapak. Ini kuknya. Ini kuknya. Kalau kuknya ini, maka ayat ini jadi nyambung. Setuju nggak? Hubungan kita sama Tuhan apa? Ya? Nyambung? Nyambung? Apa yang hilang, apa yang dulu kamu nggak alami, sekarang kamu harus alami dengan Tuhan. Tadi saya katakan situasi ideal itu harusnya kita dapatkan dari orang tua kita. Waktu kita ngalami hal-hal yang nggak enak, kita bisa datang cerita dengan bebas, mengeluarkan seluruh emosi yang kita rasakan, dan ditampung oleh orang tua kita, apakah itu papa atau mama kita dipeluk, kita dibelai. Kita dibimbing pelan-pelan sehingga kita mulai bertumbuh secara emosional menjadi semakin hari semakin kuat. Kita tidak penuh luka, tapi itu ideal dan jarang sekali yang mengalaminya. Yesus tahu. Karenanya saudara dan saya orang yang dapat anugerah. Yesus datang ke dalam hidup kita untuk memberikan apa yang terhilang. Apa yang kita tidak rasakan dulu. Dan itu yang Dia harapkan saudara dan saya rasakan saat ini. Bisa ikuti katakan amin. Dengar, jadi pesan yang saya mau bilang. Yuk buang semua topeng rohani. Buang semua kecemasan rohani. Bilang gini sama diri saya. Saya boleh datang kepada Tuhan apa adanya. Kalau saya marah, saya akan jujur sama Tuhan. Tuhan, aku marah sekali. Dan aku gak bisa ngampuni. Tuhan boro-boro ngampuni. Yang terbayang di pikiranku, aku pingin terus cekek dia Tuhan. Itu satu kenikmatan bagiku. Nangkep maksudnya? Artinya jujur ngomong seperti seorang anak dengan bapaknya yang ideal. Karena dia bapak yang ideal. Bukan bapak di dunia yang jauh dari ideal. Kalau kamu takut, kamu jujur ngomong. Tuhan, aku takut dan aku gak bisa. Aku gak bisa baca Alkitab. Gak masuk. Aku lagi gak bisa doa. Aku lagi malas ibadah. Itu ngomong semuanya dengan jujur. Buang semua ayat-ayat Alkitab. Semua firman. Buang. Buang. Pak, gak perlu pakai ayat. Perlu nanti kalau udah sehat. Kalau lagi sakit jangan dulu bro. Bisa ngerti katakan amin. Kalau udah sehat baru nanti Yesus akan tuntun. Boleh kembali? Yesus akan boleh kembali ke power. Nah ini jadi ya bukan berarti anak ini terus waduh boleh melakukan segala sesuatu yang dia tidak. Tapi tampung ya. Kembali kepada contoh ideal. Anak ini marah, anak ini benci, ditampung dulu, ditampung sama orang tua, dibelai, ya, diangkat bebannya itu sampai dia tenang, sampai dia merasa lega, sampai dia merasa cukup kuat. Lalu orang tuanya ini bimbing gini ya, kalau kamu dibully, alangkah baiknya kalau kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini.
Anggap. Firman itu setelah orangnya sehat. Setelah orangnya lega. Setelah orangnya kuat. Bukan sebelum. Jadi juga saya beri nasihat. Kalau ada teman yang lagi putus asa. Jangan cepat-cepat kasih firman. Tampung dulu semua emosi negatifnya. Jangan cepat-cepat bilang begini, ada tertulis. Lalu temannya bilang gini, di wajahmu kulihat firman. Yuk belajar yuk. Kita latihan langsung. Saya undang WL Singers, para pemusik. Kita masuk perjamuan kudus dulu ya. Atau kita rubah. Kita latihan dulu, baru kita masuk perjamuan kudus. Musik bermain lembut saja. Yuk semuanya pejamkan mata. Semua konsentrasi. Yuk hari ini kita coba yuk. Datang dengan hati yang jujur kepada Tuhan. Apa yang kamu lagi rasakan saat ini? Marahkah? Kecewa? Takut? Khawatir? Putus asa? Bimbang? Apapun yang kamu rasakan. Yuk datang yuk. Dan ngomong dengan jujur. Pejamkan matamu dan bayangkan. Yesus, Bapamu yang sempurna. Yang mengasihimu dan menerimamu apa adanya. Dia gak kasih standar sama kamu. Dia gak bilang gini, aku baru mengasihimu kalau kamu memenuhi syarat-syarat ini. Tidak. Dia mengasihimu tanpa syarat. Dia mati bagimu tanpa syarat. Dalam kondisi keadaanmu yang terburuk, dia mati bagimu. Dalam kondisi, dalam keadaanmu yang paling buruk, yang paling mencengkelkan, yang paling berdosa. Dia datang ke dalam hidupmu dan terimamu dengan kasih yang sempurna. Karenanya pejamkan matamu, pusatkan perhatianmu sama Tuhan. Ayo ngomong. Dan dengar baik cewek maupun cowok, dengar saya baik-baik. Cara terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia untuk mengeluarkan emosi-emosinya adalah menangis. Khususnya para cowok-cowok di tempat ini, dengar baik-baik ini. Cara terbaik yang Tuhan berikan kepada manusia, entahkah itu perempuan, entahkah itu laki-laki, untuk bisa mengekspresikan semua emosinya dengan baik, adalah dengan menangis. Kalau selama ini kamu gak pernah nangis, kamu gak sehat. Kalau selama ini kamu terus menahan tangismu, kamu gak sehat. Hari ini belajar keluarkan tangisanmu. Sebagai bentuk kamu mengeluarkan apa yang ada dalam hatimu. Rasa marahmu keluarkan dalam bentuk tangisanmu.
Rasa sedihmu keluarkan dalam bentuk tangisanmu. Nangis di hadapan Tuhan, jangan pernah malu. Cowok-cowok dengar, kamu adalah pribadi yang jantan, sekalipun kamu menangis di hadapan Tuhan. Kejantananmu tidak diukur, apakah kamu nangis atau enggak. Tapi justru dengan menangis, kamu bisa menjadi pribadi yang apa adanya dan mengalami kelegaan itu. Ayo mulai keluarkan saat ini. Keluarkan saat ini. Bicara sama dia. Oh Yesus. Aku berdoa saat ini. Roh Kudus, Kau menuntun setiap kami untuk mampu mengeluarkan semua beban kami. Mengeluarkan semua unek-unek kami. Mengeluarkan semua pergumulan kami yang selama ini kami terus tekan dan sembunyikan. Hari ini Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami mengeluarkannya dengan bebas. Tolong kami Roh Kudus. Kami menghampirimu dengan kejujuran. Menghampirimu dengan kejujuran. Mengangkat setiap beban kami. Kau memulihkan setiap luka kami. Peluk kami ya Bapa. Peluk kami dengan kuasa kasih-Mu. Berdoa di dalam nama Yesus, setiap pribadi merasakan pelukan-Mu. Makasih ya Tuhan. Yuk persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Yuk kita bangkit berdiri.
Perjamuan kudus adalah saat yang sakral. Karena kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Untuk kita bisa mengalami ini, dia bayar harga yang sangat mahal. Dia mati buat saudara dan saya. Menanggung setiap bentuk penderitaan yang seharusnya kita tanggung karena upah dosa kita. Perjamuan kudus kita lakukan dengan iman percaya. Walaupun yang kita makan adalah anggur dan roti, tapi kita meyakini melalui ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kita percaya ada kuasa yang turun atas hidup kita. Kasih yang sempurna itu yang melingkupi akan seluruh keberadaan kita. Yuk, kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan anugerahkan buat setiap kami. Aku berdoa terus tuntun kami gerejamu, khususnya anak-anak PPA-mu ini Tuhan, untuk sampai kepada pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam satu kedewasaan rohani yang utuh, dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan tolong yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan tolong dan sertai, berikan keberhasilan. Buat yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Buat yang sedang tersendat bisnisnya, Tuhan juga tolong. Tuhan lipat gandakan. Juga yang memiliki masalah-masalah dalam keluarga, baik keluarga kecil, keluarga besar, Tuhan juga menolong, menuntun, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan mendatangkan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.
Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita buka hati, persiapkan hidup kita untuk terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan, karenanya dia mati buat engkau. Saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah. Dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan, amin.